Perjalanan saya menuju desa Sindang Laya, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat disuguhi indahnya pemandangan pedesaan. Lokasi desa Sindang Laya, Cipanas yang berlokasi lebih dari 1000 meter dari permukaan laut membuat suhu di desa ini cukup sejuk. Selain indahnya pemandangan desa, Sindang Laya memiliki potensi usaha yang menggiurkan, yakni budidaya ikan koi. Nah, katanya ada seorang peternak ikan koi sukses dari Sindang Laya. Tapi saya masih mencari lokasi rumahnya di mana. Wah ini Pak, kenapa Pak rubuh ya Pak? Rubuh karena apa nih Pak? Angin. Pak, saya mau tanya nih Pak, rumah Pak ikan koi gimana? Tinggal ke bawah aja langsung di situ. Oh itu di bawah ya Pak? Iya itu. Wah, ternyata lokasinya tidak jauh. Saya sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana budidaya ikan koi. Salam dari desa, mitra salam dari desa, kita berjumpa lagi dalam program Salam dari Desa yang selalu mengangkat potensi yang ada di desa di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat potensi yang ada di desa Sindang Laya, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, yakni budidaya ikan koi. Nah, masyarakat di desa Sindang Laya ini terkenal sejak tahun 95 berkualitas super ikan koi yang mereka budidayakan. Seperti apa pembudidayaan ikan koi? Kita akan langsung menuju ke kawasan kolam ikan koi yang dibudidayakan masyarakat desa Sindang Laya. Di area lahan seluas kurang lebih 4000 meter persegi ini, para peternak ikan koi yang tergabung dalam kelompok Mina Mutiara menyulap menjadi berbagai tipe kolam ikan yang berbeda. Untuk mengetahui selengkapnya, saya akan temui ketua dari kelompok Mina Mutiara, Ece Abdurrahman, atau yang kerap disapa Wak Ece. Mitra salam dari desa, saya sudah berada di kawasan kolam peternakan ataupun pembudidayaan ikan koi. Dan saya akan mengajak Anda mengetahui secara keseluruhan bagaimana sebenarnya pembudidayaan ikan koi. Sudah bersama saya salah seorang petani yang memiliki areal kolam ikan koi ini, yakni Bapak Ece Abdurrahman. Pak Ece, apa kabar Pak? Pak, ya. ini bisa dijelaskan nih Pak, Bapak memiliki kolam di sini, ya. berapa jenisnya dan seperti apa pembudidayaannya Pak? Nah, ini di sini ada beberapa kolam untuk perawatannya, bahkan ada spesial buat kolam pemijahan. Oh, pemijahan ya, selain pemijahan ada kolam apa lagi Pak? Ada lagi untuk pembesaran dari mulai larva, terus sampai ukuran 8 cm. Di sini ada tempatnya. Bisa kita lihat langsung Pak? Iya, silakan. Ayo Pak. Temenin saya Pak. Iya. Wah, ternyata budidaya ikan koi ini sulit-sulit gampang. Butuh pengetahuan terlebih dahulu dasar pemeliharaan ikan koi yang baik dan benar. Ikan koi yang dipelihara di kawasan ini terbagi menjadi berbagai tipe sesuai tahapan pemeliharaan. Pertama, saya diajak melihat kolam untuk mengawinkan ikan koi. Induk ikan koi dipilih yang berkualitas bagus atau super untuk bisa menghasilkan keturunan yang super pula. Usai perkawinan, induk koi dapat menghasilkan hingga 100.000 telur. Namun dari total tersebut, yang dapat menghasilkan ikan koi berkualitas super hanya 2 hingga 5%-nya saja. Nah, ada cara yang menarik nih yang diterapkan Wak Ece di kolam ikan koi pada tahap pendederan atau pada tahap koi berumur 15 hari. Dengan menghentakkan kaki ke batu di pinggir kolam ikan, Wak Ece memanggil seluruh ikannya untuk makan. Injak-injak ini pada ngumpul sini ya? Pada ngumpul tuh kan, pada datang tuh. Saya terkejut. Cara yang Wak Ece terapkan ini ternyata disambut dengan datangnya gerombolan ikan koi berukuran kecil menghampiri Wak Ece. Padahal sebelumnya ikan koi ini hampir tidak terlihat berada di kolam. Wah,
ini Ya, Pak. silakan Pak masuk, silakan. Ya, ini tempat apa nih Pak? Ya, ini saya tempat piara ikan koi, indukannya sama untuk kontes. Dalam membudidayakan ikan koi, WAEC beserta rekan peternak ikan koi lainnya menerapkan budidaya ikan koi berkualitas tinggi, sehingga WAEC menitik beratkan perawatan yang baik. Ikan koi yang dihasilkan WAEC terbagi menjadi 3, yakni pertama, ikan koi berkualitas super digunakan WAEC untuk kontes atau dijual pada penghobi ikan koi yang sudah mengerti kualitas koi. Apa warna itu jangan sampai berecekan gitu. Ini kayak merah putih begini gitu ya. Ini kan stepnya tuh terus apa kalau bahasa itu kiwa. Yang namanya kiwa tuh misalkan dari merah ke putih itu tidak boleh ada semu-semu. Jadi harus benar-benar terpisah. Sementara untuk kualitas ikan koi yang enak dilihat, dijual ke pasar-pasar ikan hias. Serta ikan koi berkualitas rendah dijual ke pedagang yang membutuhkan ikan koi kecil sebagai umpan. Pak Ece, ini kan termasuk ikan koi kontes, berarti kualitas super. Nah, bisa berbagi rahasianya nih Pak, bagaimana membudidayakan ikan koi untuk menghasilkan kualitas super ini Pak? Pertama kita dalam seleksi supaya menghasilkan kualitas yang bagus tuh dalam seleksi. Ya terus lagi ditambah dengan dorongan makanan juga yang bagus. Jadi dari awal airnya cara gimana, terus pakanannya apa, itu harus benar-benar bisa terpenuhi. Jadi kita walaupun ikan jenis ininya bagus, semuanya bahannya, tetapi kalau kita merawatnya tidak sesuai, itu tidak bakalan jadi ikan yang kita harap. Pak Ece termasuk berawal dari petani hingga bisa mendirikan kelompok petani yang membudidayakan ikan koi. Bisa Bapak ceritakan bagaimana awal terbentuknya kelompok petani ini Pak? Itu saya mendirikan, saya di sini awalnya kan perorangan. Mulai dari tahun 90. Nah, terus sampai tahun 95 datang dari dinas ngeliat. Kontrolnya. Terus kata orang dinasnya, Pak, kalau mau diperhatiin sama pemerintah, Bapak harus bikin kelompok. Ya alhamdulillah pada itu saya dilombain tingkat kabupaten. Kelompok kami nih ya alhamdulillah dapat juara 1. Ya, akhirnya setelah dapat juara 1 tingkat kabupaten, melangkah lagi ke tingkat provinsi, juara 1. 3 bulan kemudian datang surat dari BRI. Alhamdulillah saya dapat uang, juga dapat undangan. Jadi surat undangannya tuh ke dinas sama ke kelompok kami. Ya alhamdulillah kami 2004 itu dapat undangan dari Bapak Presiden untuk ke istana, dikasih penghargaan. Kami jadi juara 3 tingkat nasional. Usaha budidaya ikan koi digeluti WAEC dan peternak lainnya sejak tahun 95. Meski terbilang sudah lama, namun para pembudidaya ikan koi di desa Sindanglaya masih mengalami sejumlah kendala untuk dapat memajukan usaha mereka. Kendala yang paling sangat dirasakan untuk saat ini, kemarin-kemarin saya udah bilang kepada dinas, kita sediakan untuk pasar ikan hias, pasar ikan koi. Kebetulan dinas juga waktu itu merespon, cuma sangat disayangkan kok kenapa milih tempatnya yang bukan strategis. Pertama yang dirasakan pemasaran, cara pemasaran ikan. Tolong kepada pemerintah, kami dari petani untuk memfasilitasi tempat khusus pelelangan ataupun penjualan ikan, pasar ikan hias. Yang dirasakan saat ini kami yang jadi dikendalakan ada pakan, terus indukan yang bagus, lahan yang cukup luas gitu aja. Ya, harapan kami di sini adalah pemerintah memberikan bantuan pakan ikan yang berkualitas. Kayak kalau bisa pengen mensupplier pakan. Menanggapi masalah tersebut, Kepala Seksi P2HP Dinas Peternakan Perikanan Kelautan Kabupaten Cianjur, Sutisna menegaskan, pemerintah terus mengupayakan solusi untuk para pembudidaya ikan koi, khususnya kalangan pembudidaya perorangan dan kelompok. Ini memang ikan koi ini sedang kita usahakan, Pak.
sedang kita usahakan melalui kelompok, Pak. Nah, kelompok inilah yang nanti akan bergabung dalam satu ikatan begitu untuk mengatasi masalah lahan. Karena memang kalau disediakan oleh pemerintah ini agak kesulitan untuk lahan ini, Pak. Tapi kalau dengan berkelompok, mereka walaupun lahannya sedikit gitu, tapi dalam satu kesatuan kelompok ini kita bisa atasi. Itu pertama mengenai lahan. Kemudian mengenai pemasaran, kita sedang merintis, Pak. Kita sudah membangun yang namanya Pusat Promosi Ikan Hias atau PPIH. Ini baru tahun 2013 kita bangun. Maksudnya untuk memfasilitasi, mempromosikan hasil-hasil ikan hias terutama koi dan ikan hias lainnya untuk dipasarkan di sana. Nah, sekarang ini memang belum optimal dalam operasional karena kita masih perlu promosi, Pak. Budidaya ikan koi selain terbilang mudah, ikan koi juga dapat bernilai tinggi. Ikan koi pemenang kontes yang dimiliki WAEC pernah dijual dengan harga puluhan juta rupiah per ekornya. Harga ini memang sebanding dengan kepuasan mata saat melihat indahnya warna-warni yang ada di tubuh ikan koi tersebut. Bagi Anda mitra salam dari desa yang ingin membudidayakan ikan koi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan lahan dan lokasi mendukung pertumbuhan ikan koi. Kedua, utamakan pengolahan lahan untuk pembuatan kolam yang baik. Beri pakan dengan kualitas yang baik agar pertumbuhan ikan koi tidak terhambat. Mitra salam dari desa, kita masuk dalam segmen Pakar Menjawab, di mana kita akan menemui salah seorang peternak ikan koi sukses dari Cianjur, Jawa Barat, yakni Bapak Ahmad Sarifudin yang biasa dipanggil Haji Iden. Mari kita temui. Pak Haji Iden, apa kabar Pak? Baik. Lagi ngapain nih Pak? Lagi ngasih pakan Pak. Ini kolam Pak Haji punya berapa kolam nih Pak di sini Pak? Kalau yang di sini yang besar yang ukuran 2.000-3.000 meter ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada sekitar 6 lokasi. Ini jumlahnya ada 10 kolam ya. Ya. Gitu. Ya. Kalau yang kolam ini kolam apa nih Pak? Ini ikan koi yang baru umur sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan ya? Ya, 1,5 bulan masih kecil-kecil gitu. Pak Haji termasuk peternak budidaya ikan koi yang sukses nih Pak. Apa sih rahasia-rahasianya Pak bisa dibagi untuk mitra salam dari desa di rumah? Induknya harus bagus Pak. Itu harus bagus. Kalau peternaknya nggak bagus, usahakan ya yang kalau bisa itu di atas 80 cm gitu. Sehingga anaknya nanti kalau ada orang beli ikan ke kita, misalkan 10 ekor, ya sekitar 7 ekor itu bisa nembus lah di atas 60 cm, gampang gitu. Mungkin 5 ekor, 3 ekor bisa nembus 70 cm, 1-2 ekor bisa nembus 80 cm. Karena lain Pak. Jadi kalau jangankan ikan yang sudah ada polanya, ikan polos aja, kalau yang udah 80 cm itu mah bisa puluhan juta Pak. Dan brand kita juga brand Indonesia ini harus naik Pak. Karena kan selama ini ada konotasi di masyarakat tuh ikan lokal, ikan impor. Kenapa itu terjadi gitu kan? Harusnya nggak terjadi itu kalau petani-petani kita disiplin menyiapkan induk. Pak Haji, itu tentang pemilihan bibit. Nah, kalau untuk perlakuan sendiri kepada ikan koi yang tadinya biasa saja tapi bisa berkualitas super, harus apa sih Pak yang diperlakukan Pak? Air itu berarti harus filternya yang bagus. Tanpa filter yang bagus, ikan itu susah untuk bisa besar. Karena kan dengan filter yang bagus kita tidak bisa mengejot pakan. Karena pakan itu dengan kotoran ikan itu adalah racun amoniak kan yang dikeluarkan. Nah ini amoniak ini akan menjadi nitrit. Nitrit itu tidak bagus buat ikan itu karena dia masih racun. Ini harus dirubah jadi nitrat gitu. Nah gimana? Filter itu kan ada 3 Pak. Ada filter mekanik, ada filter kimia, ada filter biologi. Yang paling bagus adalah menurut saya adalah filter biologi. Itu banyak filter biologi. Ya diantaranya yang kita membuat
rumah-rumah bakteri. Jadi rumah bakteri itu dibuat agar tadi amoniak tadi yang udah jadi nitrit dirubah menjadi nitrat. Pak Haji, itu untuk perlakuannya. Nah, kalau untuk memilih kualitas ikan koi yang baik, apa sih yang harus dilihat, Pak? Yang kualitas baik berarti jelas nih, si petaninya harus memberikan keterangan itu anakan siapa. Itu yang pertama, itu yang sekarang yang terjadi gitu. Kalau di Jepang di sana itu jelas dia. Kalau misalkan anaknya Ryujin, anakan Yamato, anakan Musashi. Nah dia kalau bilang anakan Musashi. Pak Haji, mengakhiri dialog kita, saya ingin bertanya terakhir, Pak Haji. Apa pesan Bapak untuk para mitra salam dari desa yang ingin membudidayakan ikan? Singkat saja, Pak, dan apa yang seharusnya harus diperhatikan, Pak? Petani-petani kadang-kadang mungkin nggak berani membeli bibit induk yang bagus. Bibit induk yang bagus kalau bermitra dengan petani yang sudah punya ikan bagus-bagus itu sebenarnya tidak mahal. Petani nggak usah ngambil pola yang bagus gitu. Yang penting dasarnya itu ikan besar, terus ikan bagus. Neneknya jangan salah loh. Ini ada KW1, ini ada KW2, ada KW3. Ambil KW3 aja kalau jelas induknya itu bisa bagus. Kalau pola kan nanti dipilih. Dari 50.000 ekor ikan atau 100.000 ekor ikan itu yang diambil sama saya cuma 250 ekor, 100 ekor, kadang 500 ekor tergantung itu. Itu yang lain-lainnya bukan berarti kalau dibikin indukan menjadi indukan yang kurang bagus. Tidak, karena dasarnya neneknya bagus gitu, dasarnya ibunya bagus gitu, anaknya juga insya Allah bagus. Cuma yang kelemahannya pola aja gitu. Jadi seperti itu. Jangan belilah indukan yang jelas asal usulnya. Terima kasih Pak Haji Din atas kisi-kisi untuk budidaya ikan koi yang baik. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Ahmad Sarifudin selaku petani sukses ataupun peternak ikan koi sukses dari Cianjur, Jawa Barat. Kami harap informasi ini dapat berguna bagi Anda mitra salam dari desa. Mari Pak, kita kasih makan lagi Pak.